Baraya Kita. Selamat pagi, jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baraya, kita bersua kembali di radio streaming Baraya dari barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Saya Andreas Media akan menemani Anda di bincang inspiratif kita di kesempatan hari ini, awal pekan ya, 8 Maret 2021. Salam hangat kami untuk Anda yang menyimak kami melalui Facebook ya, @barayakita, lalu juga yang lewat Instagram @barayakita.online, yang menyimak kita juga melalui audio streaming @barayakita.com ya. Kami harapkan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya bisa menyimak podcast kita di kesempatan hari ini sampai tuntas nanti. Dan tentunya kami harapkan nanti Anda bisa gabung ya untuk bertanya atau komen. Silakan diketik aja di kolom komentarnya ya. Oke, bersama saya sudah hadir rekan-rekan dari ACT, Aksi Cepat Tanggap, wilayah Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali pada hadir di kesempatan hari ini. Saya juga senang. Kali pertama ya kita bersilaturahmi. Tapi seperti sudah lama gitu. Seperti udah lama, betul sekali. Oke deh, saya akan sapa dulu yang sebelah kiri, kayak cerdas cermat ya. Assalamualaikum Kang Rizal, Head of Program dari ACT KBB ya. Betul. Kumaha damang Kang Rizal? Alhamdulillah, sama lerna teh. Ada hubungan sama Rizal Mantovani nggak? Ada dikit lah. Atau Rizal Armada? Oke, ujung sumping ya Kang Rizal. Terima kasih atas undangannya, dan ini sebuah kehormatan bagi kami bisa hadir di pagi hari ini. Insya Allah. Baramaya ya, betul ya? Baraya. Oh, Baraya. Oke, barayakita.com. Barayakita.com. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kang Rizal ya. Iya. Di tengah dari grup B yang paling cantik ini ya. Paling cantik ya. Bener-bener ini ya. Oke, ada Teh Nita selaku Customer Relation Officer ACT KBB. Assalamualaikum Teh Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh. Sehat ya? Alhamdulillah. Sama ini bareng teman-teman dari ACT, kayaknya paling cantik karena jarang ya ceweknya ya. Jarang. Bener ya. Ada satu lagi tertinggal di cabang. Tertinggal ya untuk menjaga kantor ya. Oke, terima kasih Tenita atas kehadirannya di studio kami. Kemudian juga ada Kang Devi. Ya. Apa kabar Kang Devi? Alhamdulillah baik. Markom ya, ACT KBB. Betul. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bebe, Terima kasih sudah hadir ke sini. Bebe ya. Alias Bebe ya. Karena ini punya nama panggilan ya, Bebe ya. Bebe itu apa sih Bebe itu? Itu tuh nama beken gitu. Bebe itu biasanya kan berat badan. Iya. Bukan. Jadi sedikit aja. Jadi dulu tuh dipanggilnya sebenarnya waktu kecil tuh dipanggilnya Bebek. Cuman gara-gara gara-gara orang-orang sekarang Bebek tuh buat orang pacaran kan. Nah, makanya pengennya dihapus. Oh gitu. Jadi biar nggak terlalu malu gitu kan. Itulah ceritanya kenapa dipanggil Bebe. Asalnya Bebek ya. Betul. Bandung Barat. Kayak Bandung Barat dari zaman dulu udah tinggalnya di Bandung Barat ya, saya pikir Bisa ternyata jadi. ya ada cerita di balik nama. Oke deh. Terima kasih ya Kang Devi Bebe ya. Oke. Yang nyudut ini ada Kang Gias ya, bagian dokumentasi ya. Yeah. Kang Gias. Sehat ya Kang Gias ya? Dia paling pendiam ya kayaknya di antara Tapi yang lain. makannya banyak. Oh, makannya paling banyak. Oke. Oke, Baraya, inilah teman-teman dari ACT KBB ya yang akan menginformasikan mengenai program-program dari ACT KBB. Di antaranya ada gerakan sedekah pangan ya, nasional GSPN, ya. Gerakan GSPN. Sedekah Pangan Nasional. Oke, siap. Nanti Baraya semua bisa lebih jauh simak ya, dan tentunya silakan kami tunggu komentar Anda di kolom komentar ya. Baik, kita perkenalan dulu dong dari teman-teman ACT KBB. Mungkin sekilas ACT KBB ini dari kapan berdirinya, sedikit sejarah karena tak kenal sama kata sayang ya. Iya, betul. Siapa dulu yang mau memberikan informasi? Oke, Kenapa Kang tunjuk? Rizal ya. Baik, Oke, terima silakan, Kang kasih Rizal. ya. Untuk saudara-saudara saya semuanya, alhamdulillah ACT secara keseluruhan ya, secara global ini berdiri pada tahun 2005. Iya. Pasca bencana di Aceh waktu itu 2024 akhir ya. Kemudian ada beberapa orang sebagai aktivis kemanusiaan yang tergerak hatinya, apakah mau seperti ini saja gitu, menunggu pemulihan yang dari program pemerintah. Yeah. Namun nyatanya kan tidak cukup di sana saja. Betul.
perlu gerakan-gerakan yang masif dari pribadi atau personal kita juga. Akhirnya terbentuklah ACT. Dan itu pun pergerakannya hanya di wilayah Aceh dulu gitu kan. Kemudian muncullah dari ACT ini ada namanya MRI gitu ya. MRI ini adalah Masyarakat Relawan Indonesia. Jadi dengan kegiatan itu kemudian mengajak rekan-rekan yang lain, terhimpunlah dari beberapa komunitas, ada yang dari kampus, dari masjid, dari perusahaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari masyarakat relawan ini pun tumbuh kembali program-program yang ada. Yang asalnya ACT ini bergerak di emergensi kebencanaan, kemudian ACT ini juga bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Yang dipikirkan adalah pemulihannya. Ketika bencana terjadi, ini pemulihannya justru yang berat ini. Bagaimana masyarakat kembali mendapatkan rumah yang layak, bagaimana masyarakat atau umat ini mendapatkan kehidupan yang baik pasca bencana itu. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang saat ini masyarakat relawan Indonesia yang tergabung dalam MRI Indonesia ini sudah hampir sekitar 50.000 orang yang bergerak ini. Mereka adalah para agent, mereka adalah para relawan yang mengkampanyekan baik itu ACT ke masyarakat maupun masyarakat ke ACT. Dan alhamdulillah di awal Januari 2021 ini kami teman-teman yang diberikan mandat oleh ACT Pusat di Jakarta, kami untuk segera membuka dan menyebarkan jangkauan kami di Bandung Barat. Dan memang nyatanya Bandung Barat itu merupakan satu wilayah yang menurut saya sangat membutuhkan tangan-tangan para aktivis kemanusiaan. Betul. Dengan teritorial yang lumayan luas teh. Iya, luas sekali. Luas sekali dari ujung Lembang sampai ujung Gunung Halu kan gitu. Ujung ke ujung, dan itu tidak cukup 4 jam. Kemarin saya ada pertemuan dengan relawan yang hadir dari Gunung Halu dan itu 4 jam perjalanan. 4 jam perjalanan. Padahal satu kabupaten kabupaten ya kan gitu. Nah, ini merupakan sebuah tantangan buat kami di Bandung Barat dan insya Allah dengan segenap kemampuan kami semaksimal mungkin kami mencoba menjadi pribadi yang anfa'hum linnas, bermanfaat bukan hanya untuk pribadi dan keluarga tapi manfaat untuk orang lain. Sementara itu Oke. Jadi lebih tepatnya baru Januari 2021 untuk Bandung Barat. Awal Januari kita sudah mulai bergerak, tapi alhamdulillah Januari sampai saat ini kami tidak pernah terdiam gitu, begitu banyak kegiatan karena itu tadi relawannya kita banyak. Untuk Bandung Barat alhamdulillah relawan sudah di angka 5.000-an. Sudah angka 5.000-an, padahal baru Januari kemarin. Baru Januari, dan ini masif pergerakannya. Karena kita kan alhamdulillah dengan media atau dengan sistem digital sekarang ini kan lebih mudah ya. Dan memang kita untuk rekrutmen itu sistem digital juga. Digital semuanya ya. Iya. Iya, dan pasti KBB sangat membutuhkan. Amin, mudah-mudahan. Iya, karena begitu banyak saudara-saudara kita ya. Iya, betul. Kita kan hafal ya wilayah KBB itu seperti apa. KBB ini termasuk kabupaten yang transisi kan ya. Iya. Transisi, jadi belum begitu ajeg gitu untuk berdirinya. Masih perlu sokongan lembaga-lembaga independen. Betul, apalagi jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, kejadian bencana alam yang tentunya ini juga sangat rawan dialami oleh Kabupaten Bandung Barat. Betul sekali. Sejauh ini ada program-program apa saja yang sudah dilaksanakan? Alhamdulillah untuk program banyak sekali. Baik itu program yang nasional, yang itu nanti kita ini menstimulus gitu ya, program-program dari pusat gitu untuk menjalankannya. Ada juga program-program lokal. Salah satunya program yang memang nanti menjadi program gebrakan nasional dan sudah di-launching kemarin oleh Presiden ACT ini adalah GSPN. Insya Allah GSPN ini akan kita serempakan seluruh Indonesia. Gerakan Sedekah Pangan Nasional. Gerakan Sedekah Pangan Nasional. Dasarnya dari mana? Dasarnya adalah dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'un kalau nggak salah. Memberikan ketenangan jiwa dan memberikan konsumsi makan yang terbaik. Jadi tugas kita adalah bagaimana supaya saudara kita ini aman, nyaman, kemudian dari makannya pun tercukupi. Maka gerakan sedekah pangan ini menjadi gerakan yang masif. Alhamdulillah di cabang-cabang yang lain sudah yang berjalan karena memang pendistribusiannya sudah cepat. Kami baru kemarin sekitar hari Jumat kalau nggak salah ya, hari Jumat sudah sampai dan insya Allah kita akan sebarkan di seluruh wilayah Bandung Barat. Oke. Jadi GSPN ini program yang teranyar ya.
Alhamdulillah. Yang sedang dilaksanakan dan masih running ini ya? Masih running, masih running. Oke. Baik Kang Rizal, nanti kita keep dulu nih informasi dari Kang Rizal ya. Ini beralih nih ke Teh Nita dulu, selaku Customer Relation Officer ya. Betul. Oke, Teh Nita, hal-hal apa yang bisa Teh Nita sampaikan kepada Barai semua, apalagi dengan posisi Teh Nita ya selaku Customer Relation Officer yang pastinya juga akan banyak berhadapan langsung ya dengan berbagai pihak. Oke, silakan. Untuk dari saya sendiri mungkin ingin menyampaikan bahwa gerakan sedekah pangan nasional ini kita inisiasi dari backgroundnya itu melihat keadaan sekarang Indonesia ya Teh ya, dengan banyaknya bencana alam yang terjadi, terus juga banyak saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19 gitu. Hal ini menimbulkan krisis pangan, dan dari situ kita berangkat bersama-sama bergerak untuk mari kita menjadi solusi. Kita harap gerakan sedekah pangan nasional ini akan menjadi solusi yang terbaik nantinya ke depannya. Amin. Mungkin dari saya sendiri itu saya lebih banyak menginformasikan kepada publik khususnya melalui platform-platform yang ada di ACT Kabupaten Bandung Barat. Saya secara masif menyebarkan informasinya melalui WA Blasting, melalui Instagram. Kita manfaatkan seluruh platform yang ada untuk menyampaikan informasi ini. Kita sama-sama mengajak saudara-saudara kita untuk berbuat kebaikan, karena sejatinya gerakan ini bergerak dari hulu ke hilir. Maksudnya adalah dengan kondisi perekonomian yang ada yang sangat terdampak dari COVID-19 ini, kita membeli beras dari para petani yang terkena dampaknya juga. Jadi ini tuh sebetulnya mungkin lebih simpelnya bisa dikatakan dari umat untuk umat. Karena kita membeli berasnya tersebut dari para petani, kita membantu perekonomian mereka juga, lalu untuk disalurkan juga kepada penerima manfaat yang membutuhkan. Nah, tapi aksi cepat tanggap ini bukan uang kita loh gitu. Simpelnya mungkin ini juga hasil dari bantuan saudara-saudara donatur, sahabat relawan untuk kita putarkan lagi gitu. Jadi diharapkan dapat membantu pembangunan perekonomiannya seperti itu. Jadi banyak sekali peran dari ini ya, Teh Nita selaku Customer Relation Officer untuk menyampaikan informasi-informasi tadi ya. Karena pentingnya informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat juga ya. Betul. Dan juga nyampenya ke ACT juga ini sangat dibutuhkan juga ya. Jadi emang ada kolaborasi ya dari ACT dan juga dari masyarakat. Nah, ini untuk mensinkronkan informasi sejauh ini lewat mana saja nih media yang dipakai? Sejauh ini yang saya lebih fokuskan di WA Blasting sih Teh. Karena kalau WA Blasting itu kan kita secara personal memberi informasi kepada database yang ada gitu. Kalau misalkan untuk di akun media sosial yang lain seperti Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lainnya mungkin akan lebih banyak dikelola oleh Kang Bebe ini sebagai marketing communication. Kalau saya lebih ke ranah pemberian informasi secara melalui WA Blasting maupun telemarketing seperti itu kepada sahabat dermawan, calon-calon donatur seperti itu. Mudah-mudahan selalu lancar ya. Amin. Karena ini sangat vital ya untuk bisa tercapainya suatu aktivitas atau kegiatan program ya yang dilaksanakan. Baik Teh Nita. Kemudian kepada Kang Devi ini selaku Markom ACT KBB. Ini ada informasi-informasi apa terkini yang bisa disampaikan kepada Barai semua, Kang Devi, mangga. Kalau misalkan untuk dari saya sendiri, kebetulan saya yang mengelola media mulai dari Instagram, kemudian Facebook, Twitter, dan juga memanfaatkan TikTok ya. Semua ya. Semua dimanfaatkan ya. Dan juga yang langsung berkomunikasi dengan media, termasuk yang waktu kemarin di tanggal 23 ya, hari Selasa 23 Februari yang kemarin kita udah launching. Kan kita mengundang rekan-rekan media termasuk kemarin dari Baraya juga untuk menyaksikan launching gerakan sedekah pangan nasional ini langsung dari WDC di Gunung Putri Bogor. Dan inilah kelanjutan programnya. Jadi persoalan untuk itu kita melihat kalau misalkan persoalan pangan itu merupakan salah satu persoalan yang sangat mendasar, khususnya untuk seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Jadi bukan cuma di Indonesia, karena
ada sebuah fakta yang mengatakan kalau misalkan mayoritas petani di Indonesia ini masih terbelenggu permasalahan produksi tani, mulai dari modal hingga pemenuhan saprodinya. Belum lagi 46,3% rumah tangga dari sektor pertanian ini menyumbang kemiskinan itu di tahun 2021. Itu data yang diambil dari BPS. Dan ini salah satu program GSPN ini untuk menjawab tantangan dari ACT untuk membantu membangun bangsa Indonesia. Nah, kemudian juga untuk saat ini saya membantu untuk mensosialisasikan program GSPN atau Gerakan Sedekah Pangan Nasional ini melalui platform media sosial, mengemas bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia itu lebih peduli. Karena di luar sana mungkin kita masih bisa makan hari ini, cuman di luar sana masih banyak orang-orang yang memang mungkin kita makan sekali 3 kali, tapi di luar sana untuk makan seminggu sekali pun belum tentu gitu. Makanya inilah salah satu program yang bisa menjawab tantangan itu. Karena untuk kondisi Indonesia saat ini itu 26,42 juta penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Dan 46% penduduk Indonesia saat ini tuh mengalami yang namanya rawan pangan seperti itu. Oke, jadi GSPN ini memang sebuah gerakan ya, dilakukan secara nasional. Secara nasional. Apakah ini berkaitan dengan pandemi ataukah memang ini sebuah gerakan yang akan berkesinambungan nih? Insya Allah berkesinambungan teh. Walaupun memang beberapa faktor yang menjadikan adanya program ini. Salah satunya tadi pandemi. Kemudian juga dengan beberapa wilayah ada yang gagal panen. KBB saja. KBB ini kan wilayahnya tidak terlalu banyak wilayah petani padi ya. Kebanyakannya petani palawija. Artinya juga ini juga kebutuhan yang pokok gitu. Bagaimana mereka mendapatkan beras yang murah. Ini kan bagian dari cara kita juga. Apalagi ini adalah gerakan yang memang ini sedekah gitu dengan mendapatkan gratis. Memang muncul pertanyaan beberapa orang gitu kan. Ini beras sebanyak ini dari mana? Betul. Ada kekhawatiran jangan-jangan kita nih impor juga nih gitu. Kita khawatir gitu kan. Insya Allah bisa dipastikan bahwa beras yang kita stok sekarang di gudang ini adalah beras asli produk lokal. Alhamdulillah. Dari beberapa wilayah yang tadi Teh Nita sampaikan. Jadi kita menjalin kerjasama. Ada namanya wakaf sawah produktif gitu. Jadi sawahnya kita kelola bersama dengan petani atau pemilik, kemudian si berasnya ini kita beli dengan harga yang tertinggi teh. Kalau mereka kesulitan ketika masuk ke pengepul dengan harga yang murah, ya kan, belum disandingkan dengan pupuk yang begitu mahal, itu nggak ketutup. Mereka akhirnya panen tapi nggak merasakan hasil panennya. Itu dia. Akhirnya ACT melalui tangan-tangan dermawan ini, karena ACT ini hanya sebagai jembatan. Kami ini jembatan dari yang punya kepada yang tidak punya gitu. Artinya dari yang ingin mengeluarkan dan ingin yang menerima. Kemudian dibelilah si beras itu dengan harga tertinggi. Setelah dibeli, karena ini adalah amanah, maka kami berikan kembali. Bahkan mohon maaf, itu bisa sampai juga ke petani tersebut. Masya Allah. Program ini. Jadi beras yang dia jual bisa jadi beras yang dia makan nanti betul. Karena mereka pun layak sebetulnya untuk mendapatkan program ini gitu. Oke, jadi dari umat untuk umat tadi ya, seperti kata Teh Nita bilang ya. Dan tadi saya sangat surprise sekali ya, karena Indonesia menempati peringkat ke-70 dari 107 negara dengan tingkat kelaparan kategori sedang. Betul serius ini Kang Rizal seperti ini data yang sampai di ACT? Ya betul. KBB saja ini kita punya tugas sampai menurunkan minimalnya ya 2% angka kemiskinan gitu. Karena saya lihat ketika kami kemarin ada perkumpulan atau silaturahim dengan relawan di beberapa kecamatan, itu salah satunya itu. Satu, mereka sulit untuk mendapatkan bahan pokok. Kedua, mereka sulit untuk menjalani kehidupan yang layak. Dan ketiganya, mohon maaf, mungkin karena jarak yang terlalu jauh, sentuhan dari program pemerintah pun tidak sampai. Nah, inilah tugas kita, gitu. Tugas kita untuk mengurangi angka itu, angka kemiskinan ini. Karena ya tadi dasarnya kita adalah untuk memenuhi kebutuhan perutnya dulu, teh. Saya sering sampaikan gini,
kita ini kalau ngobrol tentang ilmu, tentang agama, tentang politik, tentang apapun itu tidak akan masuk pada saat perut kosong. Betul. Apapun ya. Apapun itu. Apapun juga ya. Gimana mau mikir ya kalau kita perut kosong ya. Termasuk orang yang mau ibadah pun sampai Rasul katakan kalau hidangan sudah siap kemudian mau sholat, tinggalkan dulu sholat. Makan dulu. Supaya apa? Ibadahnya tumaninah gitu. Jadi nah kami berprinsip bahwa ada faktor yang sangat krusial yang harus segera kita selamatkan adalah urusan perut. Karena dengan kosongnya perut bisa menyebabkan orang menjadi anarkis, berpikir juga tidak menjadi positif, kemudian juga banyak tumbuh hal-hal negatif yang lainnya. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau untuk data pastinya nanti Bang Bebe yang menjelaskan. Iya, Kang Bebe. Ini bisa pada hilaf ya kalau kita perut lapar ya. Hilaf semua ya. Tapi udah sarapan pagi ini? Alhamdulillah sudah tadi. Saya belum. Itu ada kue silakan. Terima kasih. Oke Kang Bebe, gimana tadi data-datanya? Oke, tadi kebetulan memang betul datanya itu yang didapatkan dari World Hunger dan juga World Bank atau Bank Dunia seperti itu. Dan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada dari gerakan sedekah pangan nasional ini, kita ada beberapa cara mengatasinya. Yang pertama itu ada program yang beras gratis. Beras gratis, terus juga air minum gratis, yang air minum wakaf, terus juga ada makanan gratis. Makanan gratis. Siapa yang nggak mau makanan gratis? Bedanya sama beras beda lagi ya? Beda lagi. Makanan. Oh, dalam bentuk makanan yang lain. Ada food trucknya gitu. Ya, kita punya food trucknya. Tapi nggak bawa ya. Contohnya ya. Cuma cerita. Terus juga ada. Kita bayangkan dulu saja. Paket pangan, terus juga lumbung sedekah pangan, dan masih banyak lagi, ada dapur umum. Kemudian juga distribusi air bersih, sumur wakaf, sampai ada juga yang namanya ATM beras juga seperti apa itu. Apa itu ATM beras seperti apa? Mungkin kalau misalkan kayak di Kabupaten Bandung Barat sendiri, kita lebih ke kayak celengan berisi. Jadi kita mau nyiapin sebuah program itu di mana kita bakalan nyimpen kayak celengan gitu. Celengan di setiap rumah. Jadi gimana nanti kalau misalkan si warga tersebut mau masak, dia ngasih ke celengan itu harus diisi. Oh, kayak kotak amal gitu kali ya maksudnya. Tapi pakai beras gitu. Pakai beras. Celengan. Kalau ini sebetulnya budaya lokal ya Bang Bebe ya. Kayak zaman dulu perelek. Nah, itu loh. Nah, nanti kan dari beras itu dikumpulin, kita pick up, terus nanti kita distribusikan kembali seperti itu. Oke, itu namanya ATM beras ya. Oke, seru. Terus ada apa lagi? Dan untuk update-nya sendiri itu tuh per 15 Februari 2021 ya. Itu untuk gerakan sedekah pangan nasional ini udah ada 139 aksi. Jadi untuk pertengahan ya, ada 139 aksi di mana ini ada penerima manfaatnya itu sebanyak 80.617. 617. Untuk wilayah mana nih? Itu saja? Untuk semuanya. Nasional. Untuk nasional ya? Dan yang terlibat ada 935 relawan di 13 provinsi Indonesia dan juga 7 negara. Jadi bukan cuma di Indonesia gitu. Luar biasa. Bahkan ini gerakan sedekah pangan nasional ini juga ini udah menjangkau di 41 negara. Wah. Luar biasa 41 negara. Mulai dari Indonesia udah pasti ya. Kita sebelum ke yang lain kita di dalam negeri dulu, utamakan dulu ya. Terus juga Indonesia, Afghanistan, Albania, Bangladesh, sampai negara di Yaman juga ada, Palestina itu. Kita semuanya bantu. Jadi udah sampaikan ke 41 negara. 41 negara. Di luar negeri juga sama ya, banyak yang kekurangan juga ya. Ya Allah. Dan ACT hadir. ACT hadir di sana ya? Iya, sesuai dengan namanya aksi cepat tanggap. Aksi cepat tanggap ya. Harus cepat. Luar biasa. Kami juga dituntut untuk cepat kerja ini. Karena udah namanya ya. Iya, jadi harus cepat ya. Malu kalau kayak keong gitu ya. Lalu sama nama nanti ya. Jadi tanggung jawab moral ini ya. Oke. Jadi udah ke 41 negara ya. Kemudian mana lagi nih Kang Bebe? Ya. Apa lagi? Ada informasi apa lagi? Oke, kemudian juga untuk gerakan sedekah pangan nasional ini untuk di Bandung Barat sendiri mungkin kita akan mulai besok ya. Kegiatannya insya Allah kita mulai besok. Kita akan mulai melakukan pendistribusian. Jadi alhamdulillah kita ini dipermudah sama Allah, Kang Bebe ya.
hari ini kita juga koordinasi dengan Polres dan Kodim. Jadi saya ingin pergerakan ini adalah pergerakan yang semua lapisan masyarakat dan semua lembaga terlibat. Gitu. Okay. Jadi kita ACT ini tidak mengklaim bahwa ini adalah gerakan ACT, enggak gitu. Ini adalah gerakan umat untuk umat. Insya Allah semua Polsek dan juga Koramil di Bandung Barat kita sudah koordinasi dan insya Allah menjadi bagian dari mitra pendistribusian ini. Gitu. Jadi kita selain kita juga mendistribusikan ke Koramil dan Polsek kita ada air wakaf ya Mbak Nita ya. Air wakaf juga. Ada air wakaf. Cuman maaf nggak bawa, masih cerita dulu. Nggak apa-apa. Nanti kalau kita mampir lagi kita bawakan. Tadi saya di jalan. Ya Allah, saya bilang lupa kenapa? Padahal itu bawa air. Karena untuk lembaga-lembaga seperti Polsek, Koramil dan lembaga yang lainnya perkantoran kita distribusi air wakaf itu. Gak apa-apa. Kita nanti masih ada banyak waktu kok. Nah itu airnya lebih sehat gitu. Cocok. Kita tunggu nanti. Ya insya Allah nanti kita distribusi ya. Oke, Kang Rizal, ini satu hal yang tentunya juga sangat membantu sekali masyarakat yang memang sangat membutuhkan ya, apalagi gerakan sedekah pangan ya, yang namanya pangan tadi seperti yang disampaikan memang sebuah kebutuhan utama ya, kebutuhan primer. Dan tentunya kita harapkan juga nanti penyebarannya benar-benar merata ya. Karena terus terang nih Kang Rizal ya, dan semua teman-teman yang namanya bantuan itu kadang kala ya, kalau kita boleh kritisi gitu ya, suka nggak nyampe ke pelosok gitu ya. Kadang-kala menumpuknya di satu tempat saja. Padahal masyarakat kita juga ada di balik gunung, ada di seberang lautan. Di lubang apa gitu. Nah ini gimana nih? Sebuah tantangan kan ya untuk penyalurannya dari ACT sendiri seperti apa? Insya Allah kita ini komunikasi dengan semua lembaga, mulai dari komunitas, kemudian juga OKP. Kita masuk ke masjid-masjid dengan remaja masjidnya, dengan DKM-nya. Kemudian juga kita masuk ke komunitas kampus, ada BEM-nya. Ada juga lembaga-lembaga yang lainnya yang kita memang rekrut mereka supaya menjadi relawan. Jadi informasi itu dari mereka. Kalau seandainya kemarin-kemarin lah, pada saat pandemi itu kan musim-musimnya pendataan ya, bantuan. Dan itu memang menjadi polemik juga di masyarakat, ada yang belum kebagian, ada yang nggak sampai. Pendataan selalu ya. Pendataan selalu gitu kan. Dimintain KTP dan kartu keluarga sering banget gitu ya. Kakak dan KTP. Tapi bantuan nggak nyampe-nyampe gitu. Nah mungkin insya Allah ini pun jadi pelajaran bagi kami. Dan alhamdulillah selama ini kami pendistribusian sampai kepada para penerima manfaat, kepada para mustahik. Karena sistem yang kami gunakan nggak seperti itu. Gitu. Kami sistemnya dengan komunikasi. Itulah fungsinya relawan. Saya mungkin untuk menjangkau ke Gunung Halu, ke Lembang, ke Cikalongwetan itu butuh waktu beberapa jam. Tapi ketika kami sudah ada relawan di sana, sampai ke korte relawan itu. Jadi di tiap-tiap RT itu ada minimal satu RT. Mereka menginformasikan foto informasi, termasuk data penerima manfaat. Dan penerima manfaat pun ini kita sangat selektif teh. Tidak hanya apa dah ieu mah dulurna gitu ya. Nu cakep. Iya, ada ieu mah baraya enggak juga gitu. Jadi betul-betul yang mustahik yang memang berhak gitu. Karena ini amanah. Kenapa si fulan bisa mendapatkan? Karena seperti ini, kondisinya seperti ini, kemudian ada fotonya, ada narasinya. Jadi betul-betul tepat pada sasaran. Insya Allah Bandung Barat kita akan masih bergerak mendistribusikan itu. Insya Allah, amin. Ya. Oke, Teh Nita mungkin bisa menambahkan daerah-daerah mana di KBB yang betul-betul masih dibilang sangat-sangat membutuhkan, ini gimana wilayahnya? Di wilayah KBB sendiri banyak sekali ya Teh, maksudnya yang masih saudara-saudara kita yang masih memerlukan bantuan gitu, yang kadang mungkin juga terlupakan gitu karena aksesnya yang lumayan jauh sulit, dari kita lumayan sulit juga. Tapi sebetulnya kita sendiri dari pusat itu untuk distribusi beras dan air minumnya sendiri itu kita udah ada pembagian segmentasinya juga Teh, kebetulan dari pusat, supaya memang sedekah ini, wakaf ini tersampaikan kepada memang yang benar-benar penerima manfaat yang membutuhkan gitu. Segmentasinya itu diantaranya untuk beras dan air minum sendiri dibedakan gitu, diklasifikasikan. Kalau beras mungkin kita banyaknya itu ke masjid, ke ponpes, yatim gitu, anak-anak yatim, masyarakat prasejahtera, atau mungkin kita nggak sengaja misal lagi pendistribusian nih, lagi di jalan bertemu dengan para petugas kebersihan langsung yang melihat lagi jalan. Makanya insya Allah ini akan sampai karena
kita sendiri yang memang mendistribusikannya gitu. Kita sendiri yang memastikan kalau itu sampai gitu. Selain dibantu juga oleh relawan tadi. Dan untuk air minum sendiri segmentasinya kita ke kantor-kantor pemerintah desa, ke mungkin tadi sudah Pak Rizal sampaikan ke Polri, TNI dan lain-lain. Jadi sebetulnya dari pusat ingin sudah mengatur segmentasinya sedemikian rupa agar ini tersampaikan benar-benar pada sasarannya yang tepat gitu. Seperti itu. Di era digital saat ini, hampir semua orang suka membaca atau melihat beragam berita sosial, budaya, pendidikan, otomotif, bisnis, UMKM. Kita juga sering membutuhkan info wisata. Oh ya, kita juga pasti suka hiburan dengan mendengarkan musik. Nah, itu semua bisa didapatkan hanya di satu platform, yaitu di barayakita.com. Jadi, sekarang semakin mudah untuk mendapatkan berbagai berita positif dan inspiratif. Klik saja barayakita.com. Follow IG kami @barayakita_online. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Baraya Kita Official. Info lebih lanjut dan pemasangan iklan, hubungi 0852 2148 3512. barayakita.com, sumber berita positif dan inspiratif. Saya namain dikit deh. Boleh Kang Rizal? Kita tahu Lembang ya. Iya. Lembang itu dengan segudang keindahan. Pokoknya lux gitu ya. Lux. Ya. Orang mana-mana luar kota pengennya ke Lembang. Orang kalau dengar Lembang ingin ke sana, tapi nyatanya saya mohon maaf tidak bisa sebutkan daerahnya ya. Ada beberapa daerah yang sangat tertinggal, miris saya. Lembang ya. Lembang itu. Itu ya itulah, mohon maaf saya sebutnya ini adalah korban para kapitalis ya. Mereka dengan mudah mendapatkan tanah-tanah warga. Walaupun dengan harga yang tidak terlalu tinggi, kemudian bangun dan tidak memikirkan bagaimana dampak lingkungan. Betul. Akhirnya si warga tersebut ya tertinggal, baik dari sisi pembangunan, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Ketika kami sampai di sana, itu miris, nggak kayak di Lembang teh. Nggak kayak di Lembang, itu Lembang yang dekat lah ya. Apalagi belum ke Cikalongwetan, belum ke Rongga, ke Gunung Halu, ke daerah Cililin, ada wilayah apa itu Maroko ya. Yang medannya lebih ini ya. Gitu deh. Lebih curam yang lagi. sinyal nggak ada tuh. Sinyalnya nggak tahu di mana susah ya. Nah, itu mereka jangankan memikirkan untuk kebutuhan administrasinya, kebutuhan untuk makannya sulit. Makanya mohon maaf, kemarin ada yang informasi teman-teman kita di daerah Rongga itu banyak mereka yang menikah tidak punya surat-surat. Ya Allah. Kenapa? Aksesnya yang jauh teh, aksesnya yang sulit gitu. Ini dari rumahnya dia mau ke kantor desa itu jauh gitu, ke halangan gunung gitu ya. Kalau lewat ke sana harus bawa obor berapa gitu. Itu zaman sekarang masih seperti itu. Akhirnya zaman now ya mesti kayak gitu ya. Di tengah kita dengan digitalisasi, dampaknya apa? Saya melihatnya bukan karena dia menikah tidak punya surat-surat dari Kementerian Agama, bukan itu, tapi satu, ketika dia punya anak. Untuk akses anak pendidikan. Betul. Bahkan informasi kemarin yang sampai ke saya, ada anak yang lahir dengan kondisi yang tidak sempurna, jadi tidak ada kulitnya teh. Ya Allah. Itu kalau disentuh darah mengalir. Astagfirullahaladzim. Dan itu tidak bisa diproses ke rumah sakit. Satu, jarak yang jauh. Kedua, tidak punya BPJS, mau bikin BPJS nggak punya surat nikah, nggak ada kakak, nggak ada KTP, ribet itu. Ya Allah. Itu bagian dari tantangan kita. Saya ingin adakan program menikah massal di sana dengan maksud kumpulkan siapa yang telah menikah tapi yang belum punya surat-surat. Pencatatannya ya. Pencatatannya kita akan programkan seperti itu. Kenapa? Dampaknya tadi. Nah, ini merupakan ya bagian dari, sebetulnya bukan hanya ACT, karena ACT sebagai jembatan, maka kami mengajak semua elemen masyarakat. Ayo mari kita berwakaf. Apa yang mampu kita wakafkan. Harta wakafkan, ilmu wakafkan. Saya nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi punya tenaga, wakafkan tenaga. Harta nggak punya, ilmu nggak punya, tenaga nggak punya pun, karena sudah lemah, sudah renta. Mak gaduh naon, doa, wakafkan doa mama. Karena kami butuh dukungan spiritual. Ketika kami bergerak, ketika kami berjalan, kami mampu, itu ada doa-doa para orang tua kami. Gitu deh. Insya Allah.
ternyata banyak sekali ya permasalahan di sekeliling kita yang mungkin Baraya semua juga nggak ngeh ya. Nah itu makanya saya ingin gini teh, nanti ke depannya ada program di mana kita jalan barengan gitu teh. Oke, itu setuju, itu bagus biar sekali. Apa yang cerita saya ini nggak kayak macam ilustrasi saja gitu, nggak macam nggak sekedar kita harus ngomong karena kita nggak lihat langsung. Nah gitu, ya. Mari kita berjalan bersama, bergerak bersama. Saya ingin kesinambungan ya kerjasama kita ini nggak hanya di sebatas report seperti ini saja, tapi sampai ke lapangan. Dan itu miris teh. Yeah. Ada rumah Quran yang mau roboh, ya Allah. Ada madrasah yang terbakar. Saya mah kadang ya depan anak-anak tertawa, depan teman-teman ini tertawa gitu, heboh lah gitu untuk menghibur. Pada saat kesendirian saya nangis. Ya Allah, kenapa kisah hidup saya sampai di sini gitu. Apakah ini bagian dari hamba pilihan Allah, ataukah mungkin saya terjebak atau apa? Karena jujur saja hati ini kadang luluh, tidak tega melihat kondisi itu. Ada anak yang kelaparan, ada orang tua yang kesulitan mencari nafkah. Kenapa saya sampai di sini gitu? Padahal saya pun bukan orang mampu gitu kan. Hanya saja ya saya ingin bermain di peran ini supaya saya menjadi pemeran terbaik sajalah. Ya Allah, jadikan saya pemain terbaik, jadikan saya pemeran terbaik, jadikan saya aktor terbaik dalam kisah hidup saya ketika saya harus dihadapkan dengan kondisi bangsa, kondisi umat yang seperti ini. Betul, Kang. Makanya kan nanti kita barengan deh biar seru deh ya. Insya Allah Kang. Saya yakin nih teman-teman yang bergabung di ACT ini adalah orang-orang pilihan ya. Karena ini menjadi penyambung ya. Menjadi orang-orang yang mengkomunikasikan ya. Dari yang jembatan tadi ya, mengkomunikasikan menjadi jembatan ya, dari mereka yang punya kepada yang tidak mampu ya. Dan kalau nggak ada teman-teman kan nggak akan nyampe nanti ya programnya. Amin, insya Allah. Terenyuh. Langsung merinding. Iya benar. Pasti banyak pengalaman dong dari Teh-Nita dan Kang Bebe sendiri saat ke lapangan seperti apa nih? Baru 1 bulan dulu banyak pasti. Oh, nah ini dari ini yang sering ke lapangan. Ini kan dari Januari kan ya, berarti selama Februari Maret ya kan baru masih batita ya bahwa 3 bulan ya. Tapi kita dituntut lari teh, baru lahir dituntut lari gitu. Oke, ada pengalaman unik apa nih Teh-Nita sama Kang Bebe yang membuat semakin yakin ada di ACT dan memberikan sumbangsih yang luar biasa kepada masyarakat? Oke. Ya, Kang Devi ya. Kang Devi Bebe. Oke. Sebenarnya kalau misalkan yang pengalaman gitu pasti banyak lah, meskipun memang waktunya masih singkat gitu kan. Baru borojol udah langsung lari, pasti banyak banget pengalaman yang memang didapatkan. Salah satu pengalaman ya mungkin jadi lebih dekat ngelihat orang-orang yang memang kadang kita gini, ketika saya diam di rumah gitu kan atau kerja di mana, kadang saya merasa bahwa wah kok pernah nganggur kan kemarin sebelumnya gitu. Saya nganggur. Jangan diceritain nganggurnya. Enggak apa-apa. Saya nganggur udah ngerasa paling ripuh gitu kan. Gitu, perasaan menderita sekali. Merasa paling menderita. Ditambah sakit panas apa kayak gimana udah nyerah gitu kan. Tapi pas ketika begitu gabung di ACT, begitu ngelihat ternyata di luar sana gitu kan. Banyak orang-orang yang memang jauh lebih kurang beruntung gitu dari apa yang saya dapatkan saat ini, sampai saya lupa bersyukur. Nah, tapi semenjak di sini saya jadi mulai melihat bahwa di luaran sana banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik itu yang kelaparan, baik itu yang terkena bencana, baik itu yang pokoknya banyak banget itu. Dan di sini sebagai jembatan penghubung gitu, sebagai salah satu penghubung dari sahabat dermawan ya. Untuk menyampaikan segala bantuan yang udah disampaikan kepada ACT, sebenarnya ini salah satu tanggung jawab yang sangat besar, karena menjadi sebuah jembatan itu harus kokoh gitu kan. Gimana kita bisa menyampaikan kalau misalkan jembatannya sendiri itu nggak kokoh, gitu kan, masih rapuh. Nah, ini salah satu tantangan yang terbesar, harus selalu menguatkan diri sendiri pribadi khususnya, dan juga ya tim-tim teman yang lain. Jadi semakin solid ya kalau saya pernah jalan bareng, bisa jalan ya. Saya pernah jalan bareng sama Bebe nih, naik mobil ke salah satu tempat karena kita ada tugas. Di samping jalan kita ini sebelah kiri ada seorang tukang cilok ya. Saya inisiatif berhenti. Ini juga ada satu sisi mereka itu yang kita anggap lemah kurang, tapi dari satu sisi ya saya melihatnya ada kekuatan yang besar. Ketika saya ngobrol nggak ada raut muka sedih. Tukang cilok itu ya? Tukang cilok itu. Saya tanya anaknya berapa? 5.
Anak 5. Dia cuma usaha cilok aja, dagang cilok. Terus saya bilang, Mang, gimana dengan kehidupan Mang dengan cilok? Alhamdulillah Pak, Allah berikan saya kekuatan, Allah berikan saya kesehatan, Allah berikan saya rezeki, anak-anak saya sehat. Nah di situ saya belajar. Satu sisi mereka ini adalah bagian dari kita, saudara kita yang harus kita bantu. Tapi satu sisi ternyata saya banyak belajar kekuatan spirit dari mereka. Ya Allah. Ya notabene orang kecil ya. Iya, sampai akhirnya saya yang dengerin mereka, dengerin dia gitu, Mang. Jadi gimana nih untuk menghadapi saat ini untuk apa dengan COVID? Jangan ambil pusing. Lakukan yang terbaik, lakukan niatnya untuk ibadah, insya Allah Allah berikan jalan yang terbaik. Akhirnya kita belajar. Motivator saya itu, saya kalau lagi butuh motivasi, saya turun ke jalan, saya ngobrol sama kakek, nenek atau siapapun itu, saya belajar. Jadi ada sesuatu yang tak nampak. Nampak di hadapan kita kelemahan mereka, kekurangan mereka, tapi justru di belakang itu saya nampak ada sebuah tembok besar yang kokoh yang membuat mereka jadi tenang. Kita kayak macam tadi kayak Bebe, baru nganggur dikit ngeluh, baru sakit dikit ngeluh, batuk, wah langsung gitu kan di karantina, corona, di karantina 2 minggu ya. Ada kakek yang usia 70 tahun masih tetap dia berjuang untuk kehidupannya, tidak ada air mata, semuanya dijalin dengan senyuman. Nah inilah hikmah bagaimana kita menjadi bagian dari umat. Dan di situlah kebanyakannya ilmu yang kita yang manfaat itu yang kita dapat, di mana kita bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Dan itu pembelajaran di situ ya, yang luar biasa itu ya. Learning by doing itu tuh. Nggak akan kita bisa dapatkan di seminar-seminar manapun ya. Benar, kalau seminar selamat pagi, justru saya dapatnya dari mereka gitu. Iya betul. Karena langsung ya. Langsung dengan pengalaman pribadi di situ. Oke. Baik, ini luar biasa sekali Baraya yang lagi menyimak lewat Facebook, lewat Instagram ya. Kita masih berbincang bersama aksi cepat tanggap wilayah Kabupaten Bandung Barat. Ada Kang Rizal ya selaku Head of Program, terus juga ada Teknita selaku Customer Relation Officer, Kang Devi Markom ACT KBB, dan juga ada Kang Gias ya yang diam-diam baik ya. Iya, ini siapa nih? Saya baru nyadar ini manusia loh. Ada orang lain ternyata. Penampakannya di ujung sana ya. Dan cuman berempat gitu. Mojok lagi. Oke, jadi GSPN adalah Gerakan Sedekah Pangan Nasional Baraya, yang dimana Anda juga bisa berkontribusi ya Kang Rizal ya, bisa berpartisipasi untuk sama-sama membantu mereka yang membutuhkan, karena yang membutuhkan pangan ternyata luar biasa banyaknya ya. Dimana Indonesia tadi begitu banyak tingkat penganggurannya, kemiskinannya di bawah garis kemiskinan. Bahkan kita juga peringkat berapa? Ke-70 ya? 70 dari 107. Dari 107. Peringkatnya jeblok banget ya. Masya Allah. Nah ini menjadi apa sih? Jadi pembelajaran, dan kita juga caman ya untuk kita bagaimana sih kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan, apalagi yang namanya pangan adalah kebutuhan primer kita semua ya. Dan tadi ACT sudah menawarkan beberapa program ya, di mana Bara juga bisa berpartisipasi. Di antaranya tadi ada apa sih, beras gratis ya? Beras gratis, apalagi air minum gratis juga. Oke, terus juga ada food truck atau yang kita berbagi makanan gratis. Terus ada juga paket pangan. Paket pangan. Terus juga nanti ada dapur umum, distribusi air bersih, sumur wakaf. Satu lagi, yang keren nih program yang kita sekarang lagi luncurkan. Apa itu Kang? Wakaf modal usaha mikro. Wakaf modal usaha mikro. Iya. Seperti apa? Tolong dijelaskan Kang. Sedikit saya jelaskan tentang program ini. Insya Allah ini juga masif kita akan bergerak. Jadi wakaf modal usaha mikro ini adalah kita memperhatikan dan mengedukasi kepada para pelaku usaha mikro yang terjerat. Terjerat apa? Himpitan si ribawi itu. Oke. Orang kan banyak yang terjebak gitu ya. Ngeri. Tukang bala-bala akhirnya gulung bala-balanya, bukan gulung tikar aja. Nggak pakai tikar ya? Kenapa? Nggak pakai tikar, pakai gerobak gitu. Sebetulnya dagang mereka rame dan keuntungan mereka besar teh. Sebetulnya iya. Sok aja bala-bala modalnya berapa dijual 1000-an itu gede untungnya. Iya.
tukang kopi saset itu modal 700 dijual 2.500. Kayaknya ahli sekali ya. Iya. Jangan mantan. Pengalaman. Saya pernah dagang kopi. Pernah dagang soalnya ya. Iya, itu untungnya gede. Tapi kalau sudah masuk dalam jeratan, sudah masuk dalam jebakan ribawi, hancur semuanya. Nah, salah satunya kita kan sering dengar lantang orang berteriak, jauhi riba, haram riba, tinggalkan riba, dosa riba itu seperti ini, ngeri pokoknya, ngeri banget lah. Ngeri banget. Riba itu ngeri Iya, banget. betul. Tapi solusinya hanya cukup di situ enggak? Ya, tapi masyarakat bingung, bengong. Iya. terus harus bagaimana gitu kan ya, masyarakat kan terus bertanya ya. masyarakatnya, terus orang ngerek kumaha kan gitu. betul. Saya udah minjam, maka hadirlah program wakaf modal usaha mikro. Wakaf modal Jadi usaha dengan mikro. modal ini kita cari data para pengusaha mikro, kemudian kita edukasi tentang usaha yang berkah dengan sholat duha, dengan sedekah, dengan berbagi dan sebagainya. Kemudian perlahan mereka harus tinggalkan riba, fokus ke sini. Kami berikan pinjaman bergulir tanpa riba. Seperti apa sih sebenarnya ini Contoh pinjamannya? gini. Contohnya? Om Gias ya umpamanya ya. Contoh ya. Om Gias dagang cimol, ya kan? Gerobak kekurilingan gitu. Kemudian kita tanya, kita data, kita foto, kemudian kita ngobrol. Perlu modal nggak? Oh perlu. Ya udah nih kasih ke saya modal. Balikin ya dalam waktu 1 tahun, modalnya aja, nggak usah ditambah yang lain-lain. Nggak ada uang administrasi segala macam. Nggak ada karena kita bukan Masya perbankan Allah, gitu. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Dan itu harus amanah. Kenapa? Modal ini harus dibergulirkan ke teman yang lain gitu. Kalau umpamanya dari satu ini harus terus setiap harinya sudah ada. Ya nggak usah pakai bagi hasil segala. Nggak usah. Nggak. Oh ya Allah. Jadi Nggak ada bagi hasil. untungnya buat si pedagang itu. Si pedagang tersebut. Masya Jadi Allah. kalau contoh umpamanya tukang cimol itu pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta. Dalam waktu berapa bulan umpamanya dia mampu 6 bulan. Tenornya kita sampai 1 tahun ya. Selama 1 tahun itu mau mingguan, mau per bulan, silahkan bayar. Oh jadi boleh milih. Boleh. Mau mingguan, Boleh. mau bulanan, Boleh. Tergantung kitanya aja ya, Iya. sanggupnya kapan gitu ya. Kesanggupannya seperti apa, modalnya kita estimasi berapa kebutuhannya, kemudian kita juga dilihat mampu nggak dia gitu kan untuk mengembalikan. Kalau nggak mampu, apa nih potensi yang harus diberikan semangat untuk dia, cara berjualannya, bahkan kita mohon maaf kita juga bisa bantu proses berjualan mereka. Kita ada pasar sedekah teh, ada website di mana kita bisa menjual produk-produk umat di sana. Oke. Gitu. Pasar sedekah, orang bisa beli itu, beli ini, beli itu, beli ini gitu. Jadi dipromosikan juga di situ. Dipromosikan. Kalau di kita kan ada online shop ya. Iya. Kita juga ada. Oke, punya ya? Ada Wah, dong. Luar biasa CT ya. Iya. Oke, itu teknisnya bagaimana nih masyarakat yang ingin ikutan wakaf modal usaha mikro? Insya Allah nanti bisa menghubungi saya. Oke. Atau mungkin datang ke ACT Bandung Barat, atau mungkin nanti informasi dari website, silahkan. Karena ini memang masif juga insya Allah. Di beberapa wilayah sudah mulai kita gerakan. Dan ada pendampingnya teh. Oh, ada pendampingnya juga? Iya, karena nggak mungkin saya turun langsung ke lapangan gitu. Iya, saking banyaknya ya, nggak akan mungkin ke cover ya. Maka saya mewakilkan teman-teman yang lain untuk menjadi pendamping, mendampingi si penerima manfaat tersebut, gitu. Oke. Ini luar biasa ya, banyak sekali program-program iya, yang udah sampai saya juga digelar oleh bingung ACT. ini tuh program di mana deui gitu. Banyak ya. Oke, ini kalau masyarakat nih ya ingin bergabung nih ya untuk di gerakan sedekah pangan, Oke. seperti apa? Jadi kalau misalkan untuk masyarakat yang ingin bergabung, apakah itu bergabung menjadi relawannya ataupun menjadi donaturnya, menjadi sahabat dermawan, Iya. kita punya ada link Indonesia Dermawan itu. Kalau misalkan ingin memberikan bantuan bisa melalui link bandungbarat.indonesiadermawan.id/sedekah pangan nasional. Oke. Nah, untuk itu untuk melalui websitenya, terus juga bisa melalui rekening atas nama Aksi Cepat Tanggap di BNI Syariah di nomor 880-880-2307. Nah, sekali lagi di rekening BNI Syariah di 880-880-2307. Atau misalkan masih bingung, bisa langsung aja kita lengkap untuk informasi ada di Instagram kita @act_Bandung Barat, kemudian juga ada di WhatsApp-nya di 0851-5881-883. Terus juga ada di Twitter dan juga Facebook @act_Bandung Barat. Terus juga buat yang mungkin suka TikTok, boleh. Kalau misalnya mau nge-DM di TikTok juga boleh Bisa gitu juga kan. ya. Bisa juga. Pokoknya lewat aplikasi mana juga dibantu. Semuanya kita bisa kita bantu. Ada TikTok kita ACT Bandung Barat juga.
Oke. Nah, kadang kita misalkan gini, aduh, udah saya emang nggak bisa ngasih bantuan, gimana ya kalau uang mah, aduh susah katanya. Kita nggak harus ngebantu dalam misalkan bentuk harus bantu uang atau kayak gimana. Nah, seperti saya sendiri gitu kan, saya pun dengan cara membagikan postingan-postingan kebaikan seperti itu udah salah satu ngebantu gitu kan. Udah salah satu jembatan kita untuk mensosialisasikan. Nah, mungkin untuk generasi-generasi milenial juga yang ingin ikut membantu, saya juga punya yang namanya relawan influencer. Relawan influencer juga ada ya. Kan daripada kita punya handphone tapi nggak digunakan gitu kan. Misalkan handphone cuma dipakai YouTuber film Koreaan atau ya atau TikTok yang nggak jelas gitu ya. Nah itu saya buang jauh-jauh gitu kan. Itu bisa aja sebagai hiburan, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan gadget yang kita gunakan itu setiap waktunya kita sisihkan waktu lah. Kalau misalkan kita 5 jam menggunakan gadget, bisa disisihkan 1 atau 2 jam untuk kebaikan, yaitu dengan men-share setiap postingan-postingan yang ada di media sosial kita dengan cara mengajak bersedekah tentunya. Jadi kalau misalkan memang ada Baraya yang pengen ikut, bisa langsung aja menghubungi tadi Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, ataupun juga di TikToknya semua lengkap. Atau juga bisa kalau misalnya penasaran katanya pengen tahu kira ini wajahnya kayak gimana gitu kan, mereka ini bisa aja langsung datang ke kantor ACT Bandung Barat itu di nggak lupa alamat di Ruko Akasia. Markasnya di mana? Markas besarnya. Lokasi lengkapnya di Komplek Niaga Akasia pada Larang Poin, Jalan Raya pada Larang Poin nomor 527, Kafling 34. Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Oke, itu kapanpun bisa main sana ya. 25 jam teh. Berapa? 25 jam sehari. 25 jam. Itu gimana nih urusannya? Kita 24 jam Kang Rizal. Enggak tahu saja. Harus selalu siap. Ada tambah 1 jam ya. Risiko kita masuk ke dalam dunia kemanusiaan dan sosial ini karena ya nggak ada waktu libur. Nggak ada. Itu satu hal yang jadi ini ya, konsekuensi ya. Kita pernah pulang jam 1. Makanya tadi bilang 25 jam ya. Jadi udah lebih dari UGD ya. Kalau misalkan UGD aja 24 jam gitu. Sementara kita sudah harus siap teh. Kapanpun dimanapun kita ditugaskan. Nita umpamanya tiba-tiba harus pergi ke Mamuju kemarin ya, atau ke Kalimantan, itu harus siap. Harus siap ya. Itu sudah menjadi konsekuensi ya. Bergabung dikirim ke sana dan pulangnya nggak tahu gitu. Sendiri aja. Pergi besok, pulangnya nggak tahu kapan. Itu yang di rumah. Tapi satu hal yang menjadi kebanggaan ya, karena kita bisa berpartisipasi ya dan membantu langsung masyarakat. Ya enggak? Kebahagiaan yang tidak dapat diutarakan. Itu dia luar biasa untuk menjadi orang yang manfaat secara pribadi, personal gitu. Soleh personal itu mudah kalau menurut saya. Bangun pagi, sarapan, ngumpul sama keluarga. Makan lagi, tidur, selesai. Cuman itu aja ya? Iya, itu kan soleh personal ya. Personal saja, iya. Tapi yang menjadi sulit adalah bagaimana menjadi soleh sosial. Itu dia. Ini tantangannya luar biasa deh. Dan nggak semua orang mau ya. Ketika saya sebelum di ACT, saya sering ngumpul dan jalan bareng sama anak istri dan keluarga. Sekarang kan hese. Iya, susah sekarang. Waktunya ya terbatas. Ini teh jadi kieu sih nah. Iya, gimana tuh dah? Iya, kita kalau lagi ngumpul keluarga saya yang nggak ada. Anak minimal 1 minggu sekali, maksimal seminggu 1 kali. Biasanya kan bisa kapan saja kita berangkat bareng. Anak pun sudah mulai mengeluh. Kenapa? Nah, ini pun perlu pemahaman untuk menjadi soleh sosial ini, atau dalam bahasa yang lain adalah kesolehan sosial. Bukan perkara yang mudah, tapi perkara yang sangat indah. Bukan sulit kalau menurut saya, perkara sangat justru indah ya. Temukan keindahan itu di kesolehan sosial, menurut saya. Oke. Demikian. Baik, luar biasa ini ngobrolin GSPN ini luar biasa ya. Nggak cukup ya kayaknya waktu 1 jam ya. Dan saya juga betah. Sampai jam berapa kita? Oh, kita mau 1 hari 1 malam. Boleh. Mau ikut 24 jam juga ya? Boleh. 25 jam. 25 jam. Baik, sebelum kita tutup nih bincang kita sampaikan informasi-informasi kepada Baraya lagi yang mungkin tadi ada yang tertinggal atau mungkin mau ditegaskan kembali. Mungkin dari Teh Nita dulu, mangga. Ladies first. Iya. Kalau dari saya sendiri sih mungkin untuk tadi yang sudah disampaikan Kang Bebe sebetulnya, untuk Baraya yang ingin menjadi sahabat dermawan, ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini dalam bentuk apapun, mari kita sama-sama bergerak gitu Teh. Dan
Jika ingin menjadi sahabat dermawan, seperti yang tadi telah disampaikan, bisa melalui link website kita di bandungbarat.indonesiadermawan.id/sedekah pangan nasional, atau ke rekening BNI Syariah kita di 880880237 atas nama Aksi Cepat Tanggap. Atau mungkin ingin mengetahui lebih lanjut informasinya seperti apa, bisa menghubungi WhatsApp care line kita di 0851 5881 8883. Mungkin seperti itu sih dari saya, Teh. Baik, terima kasih Teh Nita. Kang Devi Bebe, ya, tambahan informasi. Tambahannya pokoknya kita jangan pernah lelah untuk berbuat baik, men-share kebaikan mulai dari hal sederhana, yaitu melalui gadget kita, itu aja. Melalui apa? Gadget handphone. Gadget kita, nah, ya. Jadi pokoknya gunakanlah. Nah, yang selalu dipegang ya? itu bangun tidur yang dicari gadget gitu kan. Betul. Nah, kayak gitu saya pun sama sekarang bangun tidur jam 3 yang dicari gadget. Pasan dari dulu share. Juga dia. Kalau misalkan dulu lebih ke narsis, selfie itu kalau sekarang mulai berubah. Mengajak konten-konten yang memang kita untuk berbuat kebaikan, dan alhamdulillah itu bermanfaat gitu kan. Daripada nge-share foto saya gitu kan yang ya cuma jadi spam doang gitu. Tapi dengan saya men-share kebaikan, insya Allah itu jadi ladang untuk saya sendiri gitu. Pokoknya buat Baraya, yuk bareng-bareng kalau misalkan memang mau jadi influencer untuk bersama berbagi kebaikan, langsung aja follow di Instagramnya @act_bandungbarat. Bisa langsung DM aja. Siap. Ini perubahan yang sangat drastis. Dulu rambutnya kan panjang banget ya, rambutnya rendah sekali. Ketika si Vidya masuk ke meja saya, wah ini keren nih, rambut panjang nih. Saya telepon, datang, nah kies. Udah berubah. Iya, itu rambut kemana? Dipotong dulu Pak. Aduh, saya bilang jangan dipotong harusnya. Pak, itu yang membedakan ya. Iya. Ciri khas. Hanya mungkin untuk memudahkan pergerakannya sekali. Enggak ngibas-ngibas gitu lah. Biasanya gitu kan, kalau misalkan kayak pas kemarin di area pun kan, kalau misalkan lagi ini liputan apa Haridang gitu, orang sibuk nyari berita, saya sibuk nyari bengket karet. Kacau. Ya itu dia dulu Baraya yang saya tahu, beliau ini rambutnya panjang ya, langsung berubah drastis sejak masuk ACT ya. Oke. Baik, Kang Rizal, pesan-pesan dong untuk Baraya semua. Iya, saya ingin mengutip sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rasul baginda kita yang tercinta ini berpesan kepada umatnya, cintailah siapapun itu makhluk yang ada di bumi, maka engkau akan dicintai makhluk siapapun itu yang ada di langit. Terkadang kita berdoa kepada Allah, ya Allah, irhami, ya Allah kasih sayangilah saya, ya Allah taqabbal doana, ya Allah kabulkan doa kami, sementara lupa dengan kasih sayang harus disebar di muka bumi ini. Itu yang pertama. Yang kemudian Rasul pun berwasiat kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Baiknya kita ini kalau sudah ada kemanfaatan untuk orang lain. Jadi kalau hanya manfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, itu belum baik kata Rasulullah. Yang disebut khairun nas adalah anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi manusia yang lain, bagi makhluk yang lain. Kemudian juga kutipan dari Al-Quran, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dua hal itu dalam surat Al-Quraisy, yaitu orang-orang yang memberikan makanan kepada yang membutuhkan dan memberikan ketenangan jiwa. Maka insya Allah ini menjadi ijtihadi, menjadi sebuah keyakinan kami ketika sampai di sebuah kisah di mana kami harus berada di ACT ini. Bukan suatu kebetulan, ini semua rencana Tuhan. Saya, Nita, Devi, Om Gia, semuanya adalah hamba-hamba pilihan Allah yang Allah sampaikan pada kondisi di mana kita sedang digodok menjadi pribadi yang khairun nas, menjadi pribadi yang berusaha untuk mencintai diri kita dan orang lain agar supaya kita dicintai oleh Allah dan para makhluk langit. Berikan dukungan kepada kami, baik itu doa agar supaya kami tetap istiqomah menjalankan ini dengan ikhlas tanpa ada intrik yang lain. Berikan juga kami sokongan dalam hal yang lain seperti tadi Nita dan Devi ungkapkan. Insya Allah kalau kita bergerak bersama, kita akan menjadi besar. Ada sahabat Rasulullah pernah berbicara, la islama illa bil jamaah. Tidak ada agama kecuali dengan kekuatan bersama. La jama'ata illa bil imamah. Tidak ada kekuatan jamaah itu kecuali dengan pemimpin. La imama illa bita'ah. Tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan umatnya. Maka insya Allah
Islam akan menjadi sebuah peradaban yang indah kembali, rahmatan lil alamin, karena insya Allah ACT ini adalah lintas agama, ya, lintas negara. Kami tidak memandang warna kulit, kami tidak memandang syarat ras ataupun agama. Ketika itu manusia membutuhkan bantuan, kami akan bantu. Maka mari kita sama-sama bergerak bil jamaah, dengan cara berjamaah, insya Allah menjadi berkah. Demikian teh. Insyaallah, amin. Bergerak bersama. Bergerak bersama. Oke, mudah-mudahan ya gerakan sedekah pangan nasional menjadi salah satu langkah mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan ya. Dan ini bisa terwujud insyaallah. Amin. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Udahan ini teh? Iya, ini gak kerasa udah 1 jam. Baru 5 menit. 5 menit. Udahan. Jamnya salah itu ya. Bisa nambah nggak? Boleh. Kayak dingdong gitu. Kayak mau main game aja ya. Oke, Kang Gia, satu nuhun Kang Gia. Oh iya, makasih Om. Dari mana Om? baru bersapa lagi nih ya. Aduh, kasih banget dari ujung ya. Lalu juga Kang Devi atur nuhun, Teh Nita, Kang Rizal juga. Iya, Teteh. Selalu buat ACT KBB yang baru 3 bulan ya. 3 bulan. Masih 3 bulan sekarang masih ya. Orok, ya. Masih orok sekali. Mudah-mudahan tambah maju dan bermanfaat untuk masyarakat banyak ya. Teteh kapan sama teman-teman mau ke sana ke Insya Allah. Kita udah ada ini ya program. Dijadwalkan Devi datang ke sana. Soalnya nanti Nita mau ngaliwat gitu lah. Oh, bisa ngaliwat, bisa masak. Jago Multifungsi. Multifungsi ya. Bisa. Kayaknya ibu-ibu satu dikerjain ya. Ibu rumah tangga. Nanti kita siapkan deh pokoknya gitu. Siap, nanti kapan-kapan kita ngaliwat ya. Siap. Amin. Oke, salam buat teman-teman semua di ACT KBB. Insya Allah nanti lain kesempatan kita bersua kembali akan Amin, ya. amin. Baik, Baraya semua, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa apa yang telah disampaikan nanti bisa Anda bergabung juga ya. Jadi follow terus ya dan ikuti terus berbagai program yang kami hadirkan di podcast kami. Simak terus barakita.com, berita positif dan inspiratif. Akhirnya saya Medi dan juga segenap kru yang bertugas undur diri. Insya Allah kita bersua di lain kesempatan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com